ini ada penelitiannya. Di belakangnya ada penelitiannya, jadi ini bukan uzum, bukan ramalan, benar-benar secara akademis bisa dibuktikan dan banyak dipakai di negara selain Indonesia. Ingatkan, dari hasil analisa sidik jari ini, jika putra-putri, ayah bunda nanti mengikuti, itu hasilnya tidak langsung keluar. Jika nanti tanggal berapa diizinkan oleh sekolah untuk kita scan sidik jarinya, hasilnya akan keluar dalam waktu 14 hari kerja. Dari 14 hasil kerja ini, nanti kami janjian dengan sekolah, baru ayah bunda bertemu dengan kami untuk kami menjelaskan secara detail hasil personal setiap putra-putri ayah bunda. Yang pertama, ada 14 analisa ayah bunda dalam analisa sidik jari ini. Dari 14 analisa ini, kalau dilakukan di tempat bimbingan belajar di luar lembaga kami, itu satu anak bisa dikenakan sampai 1,5 juta. Dan sifatnya putus. Maksudnya sifatnya putus apa? Jika hari ini tes sidik jari dilakukan, hasilnya dibacakan, setelah dibacakan, nantinya jika ada sesuatu cara belajar anak ini, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, itu kalau ditanyakan kembali pada psikolognya, dikenakan biaya. Sedangkan di tempat kami, begitu orang tua wali murid ini kerjasama dengan lembaga kami punya jaminan, sejak ikut sampai usia anak 18 tahun, itu bisa konsultasi kapanpun. Baik telepon, WA, video call, maupun datang langsung ke lembaga. Yang pertama, saya mungkin mau ceritakan cuma sebagian saja. Yang pertama, analisa ini menganalisa 10 motivasi dasar. Dari 10 motivasi dasar ini, karena penelitiannya guratan sidik jari di usia 13 minggu dalam kandungan mamanya, itu kan mulai terbentuk, sampai si jabang bayi ini dilahirkan, tidak berubah sampai dipanggil oleh Ilahi. Karena memang pembentukan sidik jari ini bersamaan dengan perkembangan otak, itu dari neokortek, limbik di bawahnya, dan brainstem, itu bisa diketahui mana yang dominan pada anak. Jika dari analisa ini, seseorang anak kuat di neokorteknya, itu kecenderungannya, itu cara berpikirnya kognitif, atau biasanya tegas, profesional, seperti itu. Dan orangnya, atraktif sekali. Tapi kalau yang dominan di otaknya itu limbiknya, itu perasaannya yang kuat. Saya mencontohkan kalau di pembelajaran di sekolah, ada seorang siswa membawa bekal dari rumah karena dibawain sesuatu oleh orang tuanya. Jika ada temannya tidak membawa, dia sangat mudah untuk berbagi. Kadang bisa-bisa semua yang dibawa bekal ini diberikan kepada temannya. Atau kalau tidak, jika guru memberikan tugas, lalu ada temannya minta tolong, bisa jadi tugas yang diberikan oleh guru ini ditinggalkan, dia menolong temannya terlebih dahulu. Itu kalau limbiknya yang kuat. Kalau brainstem-nya yang dominan, itu keyakinannya yang sangat luar biasa. Biasanya anak-anak dengan brainstem yang kuat, itu hafalan Al-Quran, kitab suci, dan yang lain-lain, insya Allah lebih mudah. Insya Allah lebih mudah, Ustazah atau ayah bunda. Hari ini, dengan satu analisa ini, nanti dari 10 motivasi dasar, di setiap judul itu ada jawaban. Contoh, menjalin hubungan dengan orang lain. Anak ini kalau saya bacakan, menjalin hubungan dengan orang lain.
dalam berinteraksi lebih mengandalkan perasaan, sulit untuk bersikap asertif atau tegas. Dari hasil ini bisa saya pastikan bahwa anak ini dominan atau kuat di limbiknya. Dari hasil ini, kalau orang tua sudah tahu, berarti ada sesuatu yang orang tua wajib ibaratnya cerewet positif. Dek, Kak, kalau hari ini kamu ingin membantu temanmu, boleh. Tapi kerjakan dulu. Karena kalau nasihat-nasihat positif ini tidak pernah diutarakan dari sekarang, maaf, kedepannya jika sampai sudah dewasa, anak ini buka usaha, mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Itu kalau limbiknya yang dominan. Bagaimana kalau yang neokortek yang dominan? Luar biasa, ini calon-calon pemimpin. Tapi maaf, kadang neokortek yang dominan ini, cara bicaranya cepat ceplos. Kali segala cara bagaimana aku ini bisa jadi juara, bisa yang paling tinggi lah. Dengan cara-cara seperti ini kadang itu menyakiti orang lain atau menyakiti temannya. Lagi-lagi analisa ini itu sebagai panduan ayah bunda. Ibaratnya hari ini aku tahu bibit apa yang ada pada anak-anak kita. Kalau brainstem, jadi gini, di otak ini ada dua yang tidak diperintah. Yang pertama refleks. Kalau kita punya tangan atau apapun kena umpama bersentuhan dengan api ya, langsung kita tarik. Itu tidak diperintah oleh otak, refleks. Yang kedua, detak jantung kita. Itu langsung dari ilahi, bukan diperintah oleh otak. Oke. Dari satu analisa ini, kira-kira ada yang ditanyakan ayah bunda? Motivasi dasar. Halo, suara saya masih terdengar jelas, Ustazah? Masih kok, Pak. Oke, matur nuwun. Lanjut, saya ke analisa kedua. Di analisa kedua, ini tentang gaya belajar. Gaya belajar menurut kami atau menurut instansi pendidikan itu ya, terbagi atas 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual, pola belajar ialah menerima informasi dan dimasukkan ke dalam otak. Informasi ini kalau gaya belajarnya visual, itu dominan dari matanya. Jadi dengan melihat gambar, melihat teks, informasi ini dimasukkan ayah bunda ke dalam otak kita. Di suatu saat nanti diperlukan, apakah di ujian, di diskusi, atau di apapun. Nah, itu cara belajar manusia. Oke. Jika kita mengetahui anak ini gaya belajarnya visual, itu saya sering memberikan nasihat kepada guru, kalau memang ini diperkenankan, itu wajib duduknya di bangku 1, 2, ataupun maksimum 3. Kenapa? Di bangku-bangku depan ini, benar-benar anak ini lebih fokus, mudah mengamati, karena pola pembelajarannya visual. Oke. Anak-anak visual, itu kalau dia diberikan suatu tugas ataupun kegiatan yang lain, ini harus diapresiasi. Diapresiasinya dalam bentuk hadiah yang kecil-kecil, dibungkus yang rapi, berwarna-warni. Seperti itu. Apapun hasilnya, baik nomor 3 ataupun nomor 1, karena dengan diapresiasi ini dia benar-benar melihat, oh dengan aku mengerjakan ini loh, aku diapresiasi oleh orang tuaku, berarti apa yang aku kerjakan ini bermanfaat, seperti itu. Gaya belajar kedua itu auditori, warna biru. Kalau tadi yang merah itu visual, dan didominasi 60% dari umat manusia yang ada di dunia ini, gaya belajarnya visual. Boleh saya contohkan, hampir semua TK ya, itu pasti sekolahnya berwarna-warni, bergambar. Karena untuk menarik tadi, anak-anak yang visual ini untuk memasukkan informasi terhadap otaknya.
Gaya belajar yang kedua, itu gaya belajar auditori. Memasukkan informasi dominan melalui pendengarannya. Untuk letak pembelajaran di kelas, tidak harus di depan, di tengah, di belakang pun tidak ada masalah. Sepanjang sensor pendengarannya mendengar dengan jelas. Jika ada guru, orang tua, kadang memberikan suatu nasihat, memberikan suatu pembelajaran, kelihatannya dia tidak mengamati atau tidak menghiraukan. Tapi begitu ditanya kembali, dia bisa menceritakan dengan runtut. Itu anak-anak auditori. Ya. Untuk anak-anak auditori, itu penghargaannya lebih murah daripada anak-anak visual. Kenapa? Untuk anak-anak auditori, jika dia mengerjakan sesuatu, apakah ada bagus dan tidaknya, dia perlu pujian. Anakku luar biasa, kamu hebat loh, Dik. Kamu hebat loh, Kak. Mama, papa bangga atas dengan apa yang kamu kerjakan. Itu menstimulus anak-anak auditori. Karena dari pendengarannya ini yang dominan. Bukan berarti visualnya tidak bekerja, mboten. Cuma yang paling dominan dia menyerap informasi, memasukkan informasi itu dari telinganya. Dan dari umat manusia, auditori ini menempati 30%. Yang ketiga, pembelajaran secara kinestetik, gerak tubuh, sentuhan. Didominasi oleh 10% umat manusia di muka bumi ini. Pembelajaran kinestetik, dia harus menggerakkan tubuhnya, menyentuh objeknya. Dari menggerakkan dan menyentuh objek ini, informasi ini dimasukkan kepada otaknya. Dan kadang linear juga dengan kinestetik ini ke pendengarannya, biasanya gitu. Untuk anak-anak kinestetik, itu cara menghargai anak-anak seperti ini. Cukup dengan pelukan dan sentuhan saja, ayah bunda. Sampai di materi gaya belajar, apakah ada yang ditanyakan, ayah bunda? Halo? Sampai di sini, apa ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Monggo ayah bunda yang mau bertanya dipersilahkan. Bisa raise hand? Ada yang mau bertanya, ayah bunda? Atau saya lanjutkan, Ustaz Damai? Oke, monggo dilanjutkan saja, Pak. Oke, di analisa ketiga, itu analisa tentang multiple intelligency atau kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda. Dari multiple intelligency ini ada 9 ayah bunda ya yang nanti akan kami analisa. Yang pertama spiritualis, yang kedua naturalis, yang ketiga musik, yang keempat body kinestetik, yang kelima visual spasial, yang keenam verbal linguistik, yang ketujuh logika matematika, 8 dan 9-nya interpersonal dan intrapersonal. Oke. Dari analisa sidik jari, 4 grafik teratas itu bawaan dari ilahi terhadap bakat anak ayah bunda. Bakat-bakat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari antara perpaduan ayah dan ibunya, atau dominan ke mamanya, atau dominan ke papanya. Karena buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi analisa ini benar-benar by DNA. Jadi kalau dari 9 kecerdasan ini kadang sering kami sampaikan ke wali murid, karena kami sering diminta oleh sekolah, seseorang tidak hanya kadang kecerdasannya di akademik, ada yang kecerdasan di luar itu. Contoh, ayah bunda, jika seorang
seseorang dalam satu keluarga. Contohlah, anak yang pertama itu di akademik apakah matematikanya, fisikanya apa, kimianya, itu dia bisa ranking atau bisa juara. Ini belum tentu loh terjadi sama adiknya. Maaf, kadang orang tua ini memberikan target kepada putra-putrinya, melihat kakaknya juara matematika, juara IPA, atau melihat keponakannya, tetangganya di akademik bidang atau mata pelajaran tersebut sangat menguasai, ini anaknya dipacu, sedangkan anak ini tidak ada di situ. Kadang-kadang yang sering kami dengarkan, maaf, orang tua sampai ada seperti pukulan fisik terhadap putra-putrinya. Itu yang kadang kami terenyuh, ayah bunda. Kenapa? Karena potensi anak tidak hanya di akademis. Ada potensi-potensi mungkin dia di olahraganya yang luar biasa. Mungkin di naturalisnya, di seninya yang luar biasa. Mungkin di seperti masak-memasak itu yang luar biasa. Seperti itu. Bisa kami pastikan dari analisa sidik jari ini, 4 yang dominan itu, kalau itu benar-benar didorong oleh orang tuanya dan disupport melalui sekolah, anak ini insya Allah lebih mudah jadi. Karena benar-benar itu yang ada pada anak itu. Nanti termasuk anak ini ke depannya profesinya apa, itu juga kami jelaskan. Kekuatannya di sini, Mas. Ini rekomendasinya. Seperti itu. Dari multiple intelligency. Ada yang ditanyakan sampai di sini, Ayah Bunda? Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam, G. Bunda. Ya, saya dari Ibu Bundanya Matu. Apakah multiple apa itu tadi itu bisa menentukan cita-cita anak? Boleh diulang, Gambaran apakah cita-cita menentukan cita-cita anaknya? Oke, jadi gini, Yun Sewu, Bunda, putra-putrinya usia berapa saat ini? Kelas 3. Kelas 3 SD, oke. Apa pernah disampaikan saat ini apa cita-citanya? Kepinginnya jadi dokter katanya. Terus jadi dokter. Tapi kalau dalam hal maaf dia kalau umpama kakaknya sakit, dia itu bisa merawat, bisa mengambilkan obat begitu. Apa itu nanti bisa bergerak ke cita-citanya gitu loh maksud saya. Oh, nggih, ngeten. Matur nuwun atas pertanyaan. Multiple tadi. Nggih. Matur nuwun atas pertanyaannya, Bunda. Jadi gini, mungkin ini kalau di pembahasan apa namanya? Tadi di 10 motivasi dasar tadi, di antara perkembangan sidik jari dan perkembangan otaknya kan bersinergi nggih, apa Bunda? Itu bisa saya pastikan kalau hari ini terlihat seperti itu. Kelihatannya putri Bunda atau putra Bunda ini kuat di limbiknya. Dia mudah sekali empati terhadap sekitar. Iya, betul itu. Kalau tetangganya sakit, cepat diambilkan obat. Betul. Tapi hati-hati, Bunda. Cara bicara kita terhadap anak ini, cara memperlakukannya, itu kadang direkam loh, Bunda. Oh, begitu. Iya. Nanti kalau anak-anak, terutama yang kuat di limbik, benar-benar kita sebagai orang tua paham apa yang kita utarakan. Maaf, kadang bikin anak ini benar-benar down. Karena terlalu menusuk ibaratnya gitu loh, Bunda. Iya. Balik lagi tentang pertanyaannya Bunda, apakah dengan apa yang dilakukan sekarang itu bisa untuk mencapai cita-citanya? Sangat bisa sekali, Bunda. Kan semua cita-cita ini kalau memang kita jalani, kita melalui prosesnya, nanti kan seperti kedokteran, apa sih yang nilai atau yang sesuatu mata pelajaran apa yang benar-benar apa yang harus dikejar, diikuti. Kita lihat dari pembelajaran mata pelajaran ini, maaf, putra-putri kita bisa ngikuti apa tidak? Iya, betul. Iya, betul ya. Nah, yang saya ingin sampaikan ialah jangan sampai orang tua niki memberikan target.
Kalau ini sesuatu yang diinginkan oleh putra-putri kita dan anak ini suka, jadi maaf, pembelajaran itu bisa berlangsung. Yang pertama, kuncinya ialah suka dulu, ayah bunda. Jika suka, insya Allah tidak ada bosan sudah. Jika suka, dia bisa melaluinya dengan enak, enjoy, menikmati, gitu loh, bunda. Nah, untuk itu ya kita tes nantinya dari multiple intelligence ini ada enggak di situ. Kalau enggak ada, tapi tidak menutup kemungkinan, bunda. Cuma yaitu. Berarti dari multiple intelligence itu bisa tahu anak-anak ini citanya mau kemana gitu, nggih Pak Doni? Boten cita-citanya. Kami cuma memetakan dari multiple intelligence ini, anak ini kekuatan DNA-nya di mana, ngoten lho bunda. Oh, kan ada 9 kategori ya. Dari 9 ini yang benar-benar bawaan, kalau didorong 4 teratas dari grafik itu mudah. Tapi tidak menutup kemungkinan dari urutan 5 sampai 9. Kalau memang ini support dari orang tuanya dan anaknya suka, itu bisa jadi. Tapi effortnya harus lebih, dorongannya harus lebih. Beda dengan yang 4 bawaan tadi, Bunda. Ngoten, Bunda. Iya, memang. Bisa menjawab pertanyaannya, Bunda? Paham Pak Doni. Oke, matur nuwun. Ada lagi? Ada lagi ayah bunda yang lain sampai di multiple intelligence yang dinanyakan? Halo, Assalamualaikum. Ada yang ditanyakan atau saya lanjutkan? Saya lanjutkan aja ya, ayah bunda ya. Di analisa berikutnya, ini dari sidik jari ini bisa diketahui cara berpikir antara otak kiri dan otak kanan, ini mana yang dominan. Otak kanan itu berfungsi dalam persamaan, khayalan, kreativitas, bentuk, ruang, emosi, musik, dan warna. Oke. Otak kiri itu pembeda angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, logika. Pagi, malam, hitam, putih, salah, benar, itu otak kiri. Nah, kadang, maaf, ini kadang kami ternyuh. Anak-anak usia dini, dari mulai PAUD, TK, itu seharusnya di sistem pembelajarannya, ini dari saya, nggih, benar-benar ini diskusi, itu otak kanan yang benar-benar masih dominan cara kerjanya. Dia bisa memakai otak kirinya secara maksimum itu di usia 8 tahun. Kami kadang ternyuh seseorang di PAUD TK itu sudah, maaf, untuk perkalian pertambahan harus hafal. Padahal di usia-usia tersebut, ini masih cara belajarnya masih banyak dengan kreativitas, bermain, seperti itu. Untuk otak kiri dan otak kanan itu menggambarkan guratan tangan yang ada di sebelah kiri. Sedangkan otak kiri itu guratan tangan yang di sebelah kanan. Jadi menyilang, ayah bunda. Makanya kalau ada orang stroke, jika di sisi kanannya, maka ya umpama ini ya, tangan ini ya di sisi kirinya, otak kanannya yang bermasalah. Ngoten. Gangguan lagi. Halo? Putus. Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Dari saya bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Saya lanjutkan, Sada. Oke, monggo. Lalu menerima dan menyerap dan merespon suatu informasi. Dari analisa ini bisa kita lihat antara ketelitian dan kecepatan. Maksudnya apa? Jika hari ini ada seseorang itu karena memang dari analisa ini ketelitiannya yang dominan, itu umpama seorang guru meminta anak ini untuk membaca suatu materi. Untuk yang teliti,
mungkin masih dapat 2 lembar. Sedangkan anak-anak yang kecepatannya yang dominan bisa 5 atau 4 lembar. Tapi jangan khawatir, itu semua baik. Kenapa? Dengan ketelitian ini memang dia waktu membaca, dia benar-benar mencocokkan dengan isi kepalanya. Cocok enggak sih? Benar enggak sih? Itu seperti itu. Tapi yaitu nasihat-nasihat Kak, Dek, kalau mengerjakan sesuatu tolong agak cepat. Kenapa? Responnya tadi. Kalau yang kecepatannya yang lebih, ini biasanya saya mencontohkan. Kalau ayah bunda meminta bantuan kepada anak ini, contoh saja, Dek, tolong belikan mama sesuatu dianggap di suatu warung gitu ya. Padahal mamanya menyuruh berbagai macam benda yang harus dibeli. Apakah itu lilin, apakah itu minyak goreng, gula. Kadang sebelum kata-kata ini selesai, karena memang kecepatannya yang dominan, dia lari duluan. Begitu sampai tempat lokasi belanja tadi, dia berpikir, loh, tadi mamaku meminta apa ya? Balik lagi akhirnya. Itu anak-anak, kalau yang menyerap dan merespon suatu informasi, kecepatannya yang dominan. Tapi kami sering memberikan saran untuk anak-anak yang benar-benar cepat menyerap informasi atau merespon, itu orang tua jika meminta sesuatu, itu wajib membawakan catatan. Dari catatan ini, karena responnya cepat, sampai di lokasi, bisa langsung terbaca. Syukur-syukur, penjualnya juga bisa menulis. Takutnya sampai di situ, apa yang nggak ngerti? Wah, balik lagi pasti anaknya. Begitu, Ayah Bunda. Mungkin bisa saya jelaskan tadi itu. 1, tentang 10 motivasi dasar. Yang kedua, tentang gaya belajar. Yang ketiga, multiple intelijensi. Yang keempat, dominasi otak kiri, otak kanan. Yang kelima, menyerap dan merespon informasi. Total ada 14 kategori. Dari 14 kategori ini, nanti form pemberitahuannya, insya Allah hari Senin sudah saya berikan ke sekolah. Kalau memang merasa ayah bunda ini sesuatu yang penting dalam meng-guide atau mendrive atau menjalankan anak ini belajarnya dengan baik, kami sih menyarankan ini sangat penting, semua tapi kembali kepada ayah bunda. Demikian mungkin Ustazah Mei yang bisa saya sampaikan. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Pak Doni atas penjelasannya, Masya Allah. Ya itu tadi Ayah Bunda penjelasan tentang fingerprint motivation. Jadi sebenarnya kalau di kita itu kemarin sudah ada observasi dari orang tua. Cuman kalau observasi dari orang tua ini kan kadang mungkin orang tuanya iya nggak ya anakku seperti ini ya gitu. Jadi kadang ini bisa di-combine gitu ya Pak Dani ya, bisa di-combine hasil dari yang betul. Iya, bisa dikombinasikan hasil dari fingerprint tadi dengan hasil analisa observasi orang tua. Nah, itu nanti akan menjadi bahan bagi kami dari pihak sekolah untuk mengetahui si anak ini gaya belajarnya seperti ini. Nah, berarti cara memperlakukan si anak tersebut harus demikian. Jadi seperti itu, Bunda. Insya Allah nanti surat resminya akan segera kami bagikan karena nanti ada pernyataan ya yang perlu diisi oleh ayah bunda dan memilih paket mana yang dipilih untuk anak-anak gitu. Sekali lagi ayah bunda ini bukan sebuah paksaan ya, bukan suatu paksaan. Jadi monggo yang mau ikut anak-anaknya dicek fingerprintnya. Kalau misalnya tidak berkenan juga kami tidak memaksakan. Begitu nggih Pak Doni. Nggih, terus oke. Bisa saya tambahkan sedikit Ustazah? Nggih, monggo. Dari total 14 analisa ini, kalau memang dipakai jangka panjang, itu bisa benar-benar yang pertama, nanti waktu SMA, kami juga bisa menyarankan, karena dari hasil analisa ini kelihatan anak ini kuat di IPA, IPS, atau eksak. Oke. Yang kedua, dari analisa ini juga bisa diketahui
jurusan apa ya fakultasnya nanti. Kalau hari ini dari sejak dini kita sebagai orang tua paham jurusan yang kuat dan anak ini benar-benar suka, disupport, berarti kan support dananya sudah siap dari sekarang. Biar nanti di waktu yang benar-benar dibutuhkan, orang tua tidak bingung lagi. Lalu anak ini di kepribadiannya, introvert, ekstrovert, atau apapun, itu semua keluar. Dan saran pengembangannya yang terpenting juga. Jadi kami bisa pastikan dari harga di luaran jauh sekali, itu yang pertama. Yang kedua, konsultasi tentang pola belajar anak bisa ditanyakan, saya tegaskan bisa ditanyakan sampai usia anak 18 dan tidak dikenakan biaya lagi. By phone, WA, video call, atau datang langsung ke lembaga. Syukur-syukur waktu datang ke lembaga, suami istri datang. Kami malah lebih remen, lebih suka. Karena antara ayah dan ibunya klop sudah. Tidak ayahnya tadi mendengar, ibunya tidak ikut, masih terjadi perselisihan. Itu tidak kami inginkan. Khawatirnya miss gitu ya. Betul, betul itu, Ustazah Mei. Memang yang benar itu dua-duanya hadir ya Pak ketika Betul, penjelasan tentang hasilnya itu. Terus. Dan di sini benefitnya itu Pak yang ini ayah bunda yang membuat saya memutuskan ya Pak monggo dipresentasikan itu karena ada benefit yang luar biasa ya ini bisa konsultasi hingga anak itu usia 18 tahun. Begitu benar ya Pak? Betul ya. Kenapa kok sampai Ustazah Mei? Kenapa kok sampai 18? Karena di situ kan nanti setelah lulus SMA di pilihan jurusan ini loh. Jadi kemarin sudah saya tanyakan juga Pak untuk konsultasi ini apakah ada biaya tambahan? Nah, itu mungkin monggo dijelaskan Pak Doni. Jadi ayah bunda, hari ini lagi-lagi saya terima kasih diberi kesempatan untuk by Meet Zoom untuk sosialisasi atau pentingnya tentang fingerprint ini. Kami punya jaminan karena lembaga kami berdiri sejak 2010 sampai saat ini kami masih menerima konsultasi itu. Tapi dalam tanda kutip buku analisa ini jangan sampai hilang karena nanti di sini ada tertulis nama sekolahnya. Nama sekolahnya. Dan ini tanda kutip. Kadang ada orang tua dalam satu keluarga punya putra-putri lebih dari satu. Yang diikutkan kakaknya tapi yang ditanyakan adiknya. Makanya kami perlu bukunya tadi. Itu. Ustazah Mei. Pak. Ini ada yang bertanya ini Pak, alamatnya di mana ya? Saya kan nggak hafal. Saya sampaikan ada di surat Bun, tapi saya nggak hafal. Di mana Pak? Alamatnya tentang perumahan Grand Royal Regency, Blok Golf 3 nomor 3 di jalan utamanya kok. Di jalan utamanya. Daerah Aloha. Psikolognya Pak Baskoro gitu. Betul, psikolognya Pak Baskoro. Ada 3 psikolog di lembaga kami sudah. Tapi memang yang mengizinkan ini dulu Pak Baskoro, psikolognya. Psikolognya Pak Baskoro. Soalnya gini, ini ada wali murid yang dulu anak saya pernah ikut fingerprint, hasilnya persis seperti yang diterangkan oleh Pak Doni. Gitu. Ini bisa dicatat terus. Tidak perlu dicatat Bunda. Hari Senin insya Allah kami bagikan suratnya. Jadi nanti ada. Oh betul Ustazah sudah ikutan di situ. Oh iya. Bundanya Mas Alif ternyata sudah ikut sudah pernah ikut fingerprint. Alhamdulillah. Sudah customer ternyata Pak ada sudah jadi customer. Monggo untuk bunda-bunda yang lain, bundanya Mas Alif kalau juga mau cerita tentang apa yang sudah kan ini sudah nih bundanya Mas Alif udah pernah mengikutkan anaknya. Monggo Bunda enggak apa-apa. Kalau mau ingin testimoni silakan Bunda Alif. Ingin testimoni bundanya Mas Alif monggo. Monggo Bunda. Oh iya, Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam. Bisa open kamera Bunda? Bisa open kamera? Pada usah. Belum mandi. Enggak apa-apa, sama saya juga belum. Kita kan ini acara sersan kok Bun, ini enggak acara resmi, ini acara sersan. Enggak apa-apa Bunda. Biar juga saling kenal juga, ini kan soalnya bundanya kelas 1 nih, takutnya ada yang belum kenal barangkali. Iya.
Bentar terus ya. Siap. Kita tunggu dulu nggih Pak Doni. Nah, Oh, ini nggih, baik, testimoni baik, Ustazah dari Mei, nggih. Bundanya Mas Alif ini ternyata sudah ada yang jadi apa namanya? Oh, nggih, betul. Mirip. Nah, Itu edisi lama, Bunda, nggih. Berarti nah sudah iya. mempercayai Tahun kepada berapa kami. itu Bunda? Ini waktu TK. Oh, aku TK. Gitu. Nggih, betul. Kemarin. Oh, nggih. Tahun yang lalu. Nggih. Nah, ini hasilnya kemarin. Oke, nggih, baik, Ustaz Bunda. Bentar ya Pak Doni ya, ini yang Baik. bisa yang royal itu ya. Nggih, ya betul. Sama berarti. Itu di nama anaknya, itu di bawahnya ada apa? Waktu pengetesannya tanggal berapa, Bunda? Oh, ini tanggal pengetesannya tanggal 15 Februari 19. 2019. Ya, Oke, baik. Nggih. ini. Baik, ya betul, betul, Bunda. Nggih. Ya, betul ya. Ya, betul. Iya. Ini kemarin sudah diterangkan sama pihak lembaganya kalau anak saya ini cenderung ke visual. Oke, cenderung ke visual, baik. Jadi sudah dijelaskan kalau dia itu kalau untuk secara pengajaran dia itu harus duduk di depan. Nggih, nggih. Iya. Harus duduk di depan karena rupanya kan kalau diterangkan jalan-jalan terus muter-muter gitu. Oke, nggih. Nah, ini anaknya nih. Nah, Si ini ganteng nih. Oke, halo Mas. Halo. Iya. Jadi ini nggak ikut lagi ya kan, ini bisa sampai Ya, 12 sampun. tahun. Iya, sampun. Tapi Oh, cuma iya. yang sewu, Bunda, itu kemarin waktu ikut tes itu, paket apa yang diambil, Bunda? Ini paket lengkap kemarin itu. Oke, kalau memang paket lengkap sudah, alhamdulillah. Iya. Tinggal nanti kalau Bunda merasa ada sesuatu tentang cara belajar adik ini yang ingin ditanyakan, monggo. Telepon aja langsung. Oke. Ada lagi ayah bunda yang mau bertanya? Ini tadi ada yang bertanya tentang biaya, sudah saya jawab Pak di room chat. Biaya itu bergantung dengan banyaknya analisa, nggih, ayah bunda. Berapa yang diinginkan? Tadi kalau komplit kan ada 14 ya, ada 14 analisa. Nah ini kalau yang komplit itu 400.000. Kalau yang lain-lainnya saya nggak hafal itu. Oke, bisa saya bacakan, Ustazah Mei. Monggo. Dari 14 analisa kita bagi atas 4 kategori. Kategori yang pertama, benar apa yang disampaikan oleh Ustazah Mei, itu paket platinum 14 analisa, termasuk saran pengembangannya. Ini benar-benar kita sebagai orang tua sudah jauh ke depan. Kenapa? Karena dari analisa ini ada nanti termasuk tadi penjurusan di SMA, IPA, IPS-nya, fakultas disarankannya, cara pemikirannya, dan macam-macam. Total ada 14. Oke. Di bawahnya paket platinum, itu paket gold. 10 analisa, harganya 250. Bawahnya paket silver 6 analisa, 150, dan terakhir paket promo 4 analisa 100.000. Ngoten Bun Ustazah Mei. Nggih, Pak. Nah, itu Bun. Jadi saya tertariknya dan memberi kesempatan Pak Doni untuk menjelaskan ke ayah bunda ini karena benefitnya itu luar biasa. Jadi hanya dengan, saya katakan hanya dengan 400.000 itu kita sudah menanamkan investasi gitu ya, hingga anak-anak usia 18 kita gampang konsultasinya. Oh ya Bunda Rasid silakan. Bundanya Mas Rasid, ini ada yang raise hand. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Ustazah. Terima kasih Pak Doni waktunya. Sepertinya anak saya ini pernah, tiga-tiganya tuh pernah ikut fingerprint. Hanya kayaknya tidak sampai 14 analisa begitu. Ya. Nah, ketika dan hasilnya antara visual, kinestetik, saya lupa ya bukunya itu. Jadi visual, kinestetik, dan itu seimbang. Itu gimana ya? Jadi tidak ada yang Dominan.
menang satu. Jadi kalau secara persentase itu hanya 33, 30, ya itulah semuanya tuh 30 gitu. Jadi Nggih. sama semua gitu. Jadi enggak ada yang menonjol di mana gitu. Sehingga waktu itu saya sih hanya anak ini harus gimana gitu loh. Karena tidak ada yang menonjol. Jadi waktu itu juga kebetulan karena Mas Rashid, mohon maaf, silent dulu. Umi lagi bicara. Karena saya agak ada kerjaan, jadi saya nggak sempat untuk konsultasi sama yang ini ya, mentor apa ya itu ya. Iya. Jadi hanya sekilas baca-baca aja gitu. Jadi intinya lingual, kinestetik maupun visual itu sekitar 30-30-30-an gitu. Jadi rata gitu, nggak ada yang menonjol. Kemudian ketika mungkin saat ini kalau misalkan nanti berminat untuk melengkapi ke 14 itu gimana? Oke. Begitu. Ya. Mungkin Terima itu kasih Bunda Rashid atas pertanyaannya. Oke. Yang pertama, memang di lembaga kami itu gaya belajar kita tampilkan tiga-tiganya, Bunda Rashid. Beda dengan tes yang benar-benar di tempat lain, di lembaga lain ya, yang bukan sidik jari, itu gaya belajar, itu cuma ditampilkan satu. Mana yang dominan, visual, auditori, atau kinestetik keluar sudah. Tanpa menampilkan grafik yang lain. Di tempat kami, kenapa kok kami tampilkan? Biar orang tua atau guru paham. Contoh tadi yang Bunda Rashid sampaikan, memang tidak dominan, tapi dari grafik ini pasti ada yang lebih. Ngerti loh Bunda Rashid? Kami juga sering sarankan, suara-suara terdengar jelas Bunda Rashid? Jelas kok Pak kalau dari saya. Oh, Saya jelas, mungkin HP saya yang kurang ini ya, Oh, terus oke. anak-anak banyak Rame. ngumpul. Baik, Biasa saya lagi tambahkan ya. ngumpul jadi rame. Dari gaya belajar tadi, memang jika hari ini ada seseorang yang visual, itu juga kami jelaskan. Cara menstimulus biar pendengaran juga bekerja dengan baik, itu kami kadang berbicara pada wali murid, Bu, kita tes karena ini tidak sesuatu yang dominan mutlak gitu. Ibu umpama sekarang ada home theater atau apapun lah ya, laptop atau apapun. Anak ini yang visual ini diberi headset, tapi suaranya jangan keras-keras. Dari pembelajaran tadi, diminta untuk menulis apa tadi yang disampaikan. Itu kalau memang anak visual dan ingin, maksudnya nanti berimbang. Memang semua orang itu seharusnya berimbang antara visual, auditori, dan kinestetiknya. Oke. Kalau yang dominan di auditorinya, dia melihat kami pembelajarannya, kami sarankan benar-benar melihat TV, melihat laptop, dengan melihat, dari situ dia diminta untuk menggambar. Begitu Bunda Rashid. Baik, kemudian ketika ini kan kalau nggak salah mungkin saya kalau nggak salah tadi dengar ada paket-paket ya gold, silver dan lain-lain ya, platinum dan lain-lain. Nah, itu ya. Kemungkinan saya yang ambil 4 itu ya mungkin. Jadi kalau saya mau naik ke 14 itu gimana? Maksudnya nambah untuk lebih inilah ya, lebih lengkap analisanya itu gimana? Bunda Rashid, maaf, itu memang di Surabaya Sidoarjo, lembaga tentang fingerprint ini kan ada berbagai macam ya. Apakah sama seperti tadi Bunda Sinten, Ustazah Mei yang ikut pada lembaga kami? Mas Rashid, bundanya Mas Alif. Oh iya, bundanya Mas Alif. Buku hasilnya masih ada nggak? Kalau memang masih ada, kalau memang ingin upgrade, itu cuma nambah selisihnya saja. Ada. Oh iya. Ya. Buku ada lengkap. Oke, kalau memang ada nanti ditunjukkan ke kami, tinggal nanti selisihnya. Kalau hari ini dulu waktu di awal aku analisa cuma 4 dengan harga 100, berarti nanti kalau ambil keseluruhannya karena jangka panjang, berarti Bunda bayar selisihnya aja. Ngoten. Oh. Cuma nanti yaitu kami perlu foto lah, difotokan bukti dulu waktu ikutnya. Oh baik. Ya, begitu Bunda Rashid. Bagaimana Ustazah Mei, disetujui? Ya. Baik, terima kasih. Difasilitasi nih sama Pak Doni nih. Difasilitasi untuk nambah gitu. Untuk ya, dulu udah pernah ikut Ustazah. Insya Allah dulu waktu
adiknya KB kalau nggak salah itu pernah. Cuman habis setelah itu ya hanya sebagai itu apa namanya pajangan gitu dibaca kalau setelah itu sudah pikir saya kan dia hanya 30 jadi rata gitu. Jadi nggak ada yang perlu ini ya sudahlah gitu aja Diskusikan. gitu. Kalau ada kayak lingual, interpersonal, ya introvert itu ternyata tiga anak saya semua nggak ada yang introvert, jadi lost doll gitu aja, seneng gaul dan lain-lain. Oh iya, sama kayak emaknya. Jadi saya nggak ada masalah gitu. Secara lingual juga oke lah. Kalau secara analisa, mungkin secara analisa matematis itu ada baru kelihatan ininya perbedaannya. Kalau yang lainnya sih enggak gitu. Nah, cuman untuk ke-14-nya itu, untuk analisa yang sampai 14 itu gimana gitu. Ketika nanti difasilitasi ya semoga deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Pokoknya disiapkan aja Bunda bukunya. Ya, kan tadi yang disampaikan Pak Doni di Surabaya Sidoarjo kan memang banyak tuh lembaga-lembaga yang fingerprint seperti ini. Nah, kalau memang nanti bukunya itu sama, keluarannya, kantornya sama begitu ya Pak ya? Betul. Ya, kalau kantornya sama dengan kantor yang saat ini, nah berarti bisa upgrade. Tapi kalau ya non sewu, kalau kantornya berbeda ya mungkin harus diulang dari awal begitu nih maksudnya Pak Dani. Iya, betul. Oh gitu. Kan Pak Dani mau bilang gitu. Iya, betul seperti itu. Iya. Karena kan datanya tidak ada di kami, Bunda Rashid. Oh. Kalau yang tadi upgrade itu kan datanya sudah ada, cuma tinggal nanti analisanya aja yang ditambahkan. Itu nanti finger ulang apa tidak nih Pak Doni? Kalau misalnya kalau memang ada di lembaga kami, tersimpan baik di database kami, Ustazah. Tapi kalau bukan lembaga kami, saya harus ngambil sidik jari ulang. Oh gitu. Jadi ya mulai dari nol ya ibaratnya kalau nggak di kantornya Pak Doni. Betul. Gitu Bunda. Iya baik. Sudah jelas nggak Bunda? Ya terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Ayah Bunda yang mau bertanya? Jadi nanti tinggal upgrade aja ya. Oh betul, tinggal upgrade aja. Bunda Alif. Bundanya Mas Alif itu kan sudah komplit, sudah komplit. Oh ya sudah. Tambahan gitu. Berarti tinggal konsultasi aja kalau bundanya Mas Alif ini. Ini ada satu lagi bundanya Mas Fatih dan Mbak Yumna. Ini ada dua ini. Bundanya Mas Fatih, monggo. Bisa open video Bunda? Saya udah bertanya. Mas Fatih sama Mbak Yumna sudah pernah fingerprint, tapi sama Japo. Nah, itu kalau dari saya putus-putus Bunda. Sama di saya juga putus-putus sudah. Putus-putus Bunda untuk suaranya. Bentar. Mas Fatih, sampun itu jelas. Sampun. Mas Fatih sama Mbak Yumna itu kan sampun pernah derek penting. Nah itu dari Japo, tapi cara pelaporannya itu beda dengan yang ditunjukkan sama Pak Doni. Seperti itu. Kalau yang di Japo itu ya ini yang Pak, sebentar saya baca. Masih saya simpan ini laporannya itu tentang temperamen kepribadiannya, tentang hemisfer otaknya, modalitas belajar, betul. modalitas belajarnya, gaya belajar, kecerdasan majemuk dan talenta dia olahraga. Tapi di sini juga dijelaskan juga sih tentang kayak
modalitas belajarnya ketika di sekolah itu kesulitannya dia apa, cara mengatasinya dia apa. Kemudian di rumah juga demikian. Nah, kalau dari yang insan gemilang ini itu nyun sewu, mungkin ada yang perlu dari Mas Wati atau Mbak Yumna tambah gitu loh. Kalau saya yang kemarin kan katanya jenengan kemarin saya kan di STK itu ngikut nih, disampaikan tentang sosialisasi yang seperti ini juga sama dari juga yang dari TK-nya yang adiknya di TK. Itu saya lihat memang analisisnya kan ada banyak. Nah, seperti yang di Mas Wati ini tadi yang saya bacakan, apa perlu ada tambahan tes lagi untuk Mbak Mas Wati sama Mbak Yumna? Keduanya sama sih jumlah analisisnya itu tadi 6 yang saya bacakan tadi. Apa perlu tes lagi seperti itu? Untuk usianya, karena dia ini tesnya itu di usia Mas Wati di usia TKB, Mbak Yumna di usia TKA ikut tes ini. Oh, itu yang saya tanyakan, soalnya ya bekal saya juga sih untuk ngatur anak-anak kayak gimana, karena pas waktu awal-awal dulu itu memang membantu banget gitu nggih untuk bagaimana anak-anak. Jadi saya nggak bisa nyamakan Mas Wati belajarnya gimana, adiknya Yumna belajarnya seperti apa gitu, nggak bisa saya samakan. Memang ternyata pas waktu saya periksakan analisa sidik jarinya itu, gaya modalitas belajarnya memang berbeda seperti itu. Nah, kalau yang saya bacakan tadi mungkin dari Insan Gemilang ada tambahan enggak? Seperti itu. Kan saya baca kemarin ada 14 kayak gitu yang disampaikan di TK kemarin. Yang saya soalnya ikutnya di TK kemarin ini tadi terlambat saya masuknya di. Nggih, boten napa Bunda. Saya jawab Ustadzah Mei nggih. Nggih, monggo Pak. Nggih, dadi ngeten Ustadzah Bunda Fatih dan Bunda Yumna, kami lembaganya Fingerprint Motivation. Bunda Fatih. Nggih. Nggih. Kalau memang dulu di awal tes analisa sidik jari putra-putri Bunda ini melalui lembaga kami punya database-nya, Bunda. Tapi kalau bukan di kami, kami tidak punya database-nya, Bunda. Tadi salah satu wali murid menanyakan, yaitu siapa? Bunda Alif. Itu terdaftar di tempat kami. Jika memang dulunya paketnya yang diambil ibaratnya 6 analisa atau 4 analisa, itu kalau di-upgrade bisa sekali. Karena data ini pasti tersimpan di lembaga kami. Tapi kalau bukan lembaga kami tidak punya datanya. Bagaimana kami menganalisinya, Bunda? Menganalisanya, Bunda. Ngoten. Jadi kami harus ambil contoh sidik jarinya dari awal lagi. Ada kemungkinan berubah nggak dengan hasil analisa sidik jari yang pertama itu, Pak Doni? Analisa sidik jari ini dalam usia kita seumur hidup itu dilakukan cuma sekali aja, Bunda. Dilakukan sekali saja. Cuma waktu pengambilan sidik jarinya, apakah benar-benar pada poin setiap jari itu kan kalau Bunda lihat ya, ada sesuatu yang menonjol. Ya itu, sesuatu yang menonjol itu kamu perlu ngambilnya di sini. Nah, ini kadang kalau kami diminta untuk analisa seseorang yang kurang dari 2 tahun, itu kerepotannya si anak ini pergerakannya luar biasa. Bolak-balik, naik turun, sampai kami tidak bisa menetapkan fokus di ujung jarinya ini. Sepanjang waktu pengambilan sidik jarinya, poin pada jari ini terambil, hasilnya sama, Bunda. Cuma memang kalau hari ini, kalau dulu Bunda melakukan itu 6 analisa, ya kalau memang ingin menambah, ya maaf, di tempat kami belum sakit, Bunda, karena kami tidak punya database-nya. Oh, harus dari awal, nggih? Nggih, harus dari awal. Kan analisanya kan ini kan dilakukan oleh manusia. Di kaca pembesar, dilihat, diukur sudut-sudutnya, lengkungannya, ngoten. Makanya dari analisa ini, dari pengambilan
sidik jari itu hasilnya paling lama 14 hari kerja, Bunda. Ngoten. Menjawab Bunda Fatih? Nggih. Terima kasih Pak Doni. Nggih, matur nuwun sami-sami. Oke, jadi mungkin bisa sedikit saya tambahi, ya. Berarti kan artinya selama lembaga yang mengeluarkan hasil dari fingerprint tadi, analisa fingerprint tadi adalah lembaga yang saat ini Pak Doni promokan, ya berarti bisa untuk mengupgrade. Namun jika tidak, karena tidak ada database-nya, maka ya mohon maaf harus diulang dari awal. Begitu nggih Pak Doni? Betul, Bunda Ustazah Mei, betul. Nggih. Baik Ayah Bunda, waktu sudah menunjukkan pukul 17. Ternyata banyak yang penasaran juga ini Pak Doni. Nggih. Monggo ada lagi mungkin yang terakhir, ada yang mau bertanya via room chat boleh? Dia katakan kamu harus punya kesalahan. Sampun? Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya rasa saya cukupkan dulu. Mohon maaf, tadi saya si kecil lagi pengen dipantu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ayah Bunda yang sudah mengikuti informasi tentang fingerprint dari Insan Gemilang. Dari Insan Gemilang ya Bapak? Fingerprint motivation. Mohon maaf, fingerprint motivation. Beda-beda. Insya Allah untuk suratnya nanti semuanya akan kami beri Ayah Bunda. Dan ini bukan sebuah paksaan, jadi kalau memang berminat untuk menganalisa dari fingerprintnya anak-anak kita, ya kami persilakan. Insya Allah pelaksanaan pengambilan fingerprintnya nanti tanggal 30 Maret. Ya, jadi sudah kami agendakan bersama tadi dengan Pak Doni, insya Allah tanggal 30 Maret untuk pengambilannya. Dan pembagian hasil analisanya insya Allah kami barengkan dengan pengambilan raport PTS, yaitu tanggal 16 April. Begitu nggih Pak Doni? Ya, mungkin itu saja Ayah Bunda rahimakumullah. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami menginformasikan fingerprint motivasi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kelak sampai anak-anak kita 18 tahun itu bisa kita lepas dengan tenang, dia beranjak dewasa sesuai dengan fitrahnya, yaitu apapun itu sesuai dengan fitrahnya. Dan mudah-mudahan fingerprint ini bisa menjadi langkah awal kita untuk menggiring anak-anak kita agar bisa mencapai cita-citanya sesuai dengan potensinya masing-masing. Gitu. Terima kasih Pak Doni atas informasinya. Insya Allah akan secepatnya kami infokan siapa saja nanti yang mendaftar. Sekali lagi terima kasih Ayah Bunda. Mungkin pertemuan pada sore hari ini bisa kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili dari pihak sekolah, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kegiatan pada sore hari ini, karena ini memang kegiatan sersan ya, serius sih tapi santai. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.